Ibu bapak nanti menghadapi syakaratul maut, apa yang paling ditunggu, apa yang paling diharapkan? Jangan sampai kita punya anak sekolahnya pinter, kuliahnya tinggi, punya anak 3, yang pertama kuliahnya di luar negeri, emang pinter bahasa Inggris, bapak ibu lagi sekarat, kalau sekarat begitu ya. Tiba-tiba anak kita yang pertama yang pinter bahasa Inggris, kuliah di luar negeri, datang di samping kita, kemudian ngebisikin kitanya, "Mbak, what are you doing here? Can I help you?" Kata kita sambil geledek, lu tenggong hati juga. Anak yang kedua datang, emang sekolah dapat beasiswa melulu, kuliahnya di UI, ngambil jurusan komputer, teknik informatika. Kita lagi sekarat, yang kedua datang, bisikin kitanya, "Mbak, kayaknya bapak ini kena virus, harus diinstal ulang, tambahin eksternal 65 giga, cakep." Begitu kan? Orang lagi sakarat ngerti juga. Yang paling kita harapin anak nomor 3, emang dia mah pinter sekolahnya kagak, tapi madrasahnya rajin, masuk pesantren mau. Tuh bocah datang di samping kita bawa surah Yasin, bari nangis. Ya Allah, aku bangga punya anak begitu, tuh bangga. Ya Allah, biarin abang-abang lu masa bergeledek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon salam dibimbing semua, yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Mohon salam pohon sawit, yang jawab salam mudah-mudahan di kantongnya banyak duit. Mohon salam pohon serikaya, yang jawab salam mudah-mudahan pulang dari sini jadi orang kaya. Ibu pengen jadi orang kaya, Bu. Bapak pengen jadi orang kaya, Pak. Amin aja udah. Mau jadi kaya apa gitu, amin aja udah. Ya Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim ya Rabbi. Muhammadun sayyidul kauni wa sayyidul wal barik. والنبي الذي
لكل حول من الأحوال مصطفى واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وكرم وأدم وبارك على سيدنا محمد. Lemes amat sih teman. Belum ada makan. Bu, kata Nabi, abkhulun nas idza dzukirtu indahu lam yusalli alaihi. Orang yang paling bakhil. Bapak tahu bakhil? Ibu tahu bakhil? Pelit, korek, buntut kasiran, kerat jahe, merenge hesek, bul nonton gitu loh. Kalau ada orang pelit, bolnya nonton. Kalau ngopi, ampasnya nggak dibuang itu. Buat ngopi lagi. Jadi kata Nabi, orang yang paling pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku di hadapannya, dia tidak membaca sholawat. Jadi kalau kita dengar kata baginda Nabi Muhammad, kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Fadilatul mukarramin wal muhtaramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para ajunan, para tuan guru, para asatidzah, para tokoh, para sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, guru tetap Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya karena emang nggak dikasih contekan. Bapak RT, Bapak RW yang hadir, ada RT ada. Yang mana orangnya? Ada RT ada. RW ada RW. Ada RW. RT RW yang hadir maulid, kita doakan tahun depan diangkat jadi lurah di Papua. Jauh amat. Bapak Ibu segenap hadirin majelis maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat sekarang di TV, di layar kaca, di bioskop banyak film yang berkaitan tentang maut. Tahu maut? Tahu apa maut?
Ada film judulnya Ipar Adalah Maut. Ada film judulnya Ipar Adalah Maut, ada. Ipar Adalah Maut belum habis muncul film judulnya Menantu Mertua Adalah Maut. Tuh, si Norma. Si Norma belum habis, nongol lagi pembantu rumah tangga adalah maut. Tapi maut yang kita maksud bukan maut yang itu ya Bu ya. Maka kita berharap kepada Allah, kalau suatu saat kita meninggal dunia, arwah-arwah kita diberikan derajat yang mulia, diberikan tempat yang istimewa. Seperti kalimat yang sering kita baca, wakrimil arwahana billiqa'il anami wablughil mukhtara'ana bisalatin wassalam. Ya Allah, berkah maulid, berkah kita membaca sejarah perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad, berkah kita banyak baca sholawat, mudah-mudahan kelak andai kata kita meninggal dunia, roh kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala billiqa khairil anam, bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wablughil muhtara'ana, maka sampaikanlah salam penghormatan dari kami bisolatin wasalamin, dengan solawat-solawat yang kita baca. Ini mudah-mudahan kelak arwah kita diberikan kemuliaan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 5 menit. Saya dipesan Ustaz ceramah jangan lama-lama, 5 menit aja. Sebab orang kalau ceramah lama-lama, yang ada bukan didengerin Bu, tapi disumpahin. Bergeledek Ustaz ceramah lama banget, mana udah malam, mana gerah banget, beri ke kebun baik mama. Jadi sesuai pesanan Bu, Pak, saya ceramah insya Allah nggak lama, patokannya 3 aja. Asal udah yang 3 ini kelihatan saya berhenti. Yang pertama, kalau udah banyak kelihatan yang pada angom. Apa angom? Nguang. Asal udah banyak yang saya udah anda. Yang kedua, asal udah banyak jamaah yang khusyuk banget, bari nunduk. Kata guru saya, orang ngaji itu modelnya rupa-rupa. Ada yang ngaji itu modelnya jinger, ngaji dengar. Yang kedua ada ngaji modelnya jider, ngaji nyender. Yang ketiga ada orang ngaji modelnya jidur, ngaji tidur. Yang terakhir jiler, ngaji giler. Yang terakhir
Kalau udah ada orang duduknya saya perhatiin 3 kali berganti posisi. Dari sila kaki diangkat sebelah. Habis itu belonjor. Masa udah belonjor ya mudahan kali ya. Singkat saja, di dalam kitab Husnul Maqasid li Maulidin Nabi Sayyidil Wujud, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam illa hafatil malaikatu fi hadhil makan. Dalam riwayat yang lain dikatakan yusalluna ala ma kana sababan li qiraati maulidun nabi. Kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Bu, jangan balik ngobrol baik ya. Ntar ngobrolnya di rumah. Dengerin dulu ya. Biar ntar pulang ibu ditanya sama laki bisa ngejawab. Mah, tadi habis maulid kiainya nyampein apa? Lah tahu ya. Gue cuma inget habis lontong 2, pisang 1, jeruk mah nggak kebagian. Saya mah girang kalau ngaji depan ibu-ibu, resep. Sebab ibu mah kalau ngaji kemana-mana pada bawa tas. Kalau benar ini, coba bapak-bapak ada nggak yang ngaji bawa tas? Kagak ada. Ibu mah asal kemana kayak ngaji bawa tas, maulid bawa tas, Isra Mi'raj bawa tas. Emang itu tas ada duitnya? Lah kagak. Tibang modus doangan. Ibu-ibu mah beda sama bapak-bapak. Bapak-bapak kemana-mana ketemu makanan enak, dia buat dirinya sendiri, nggak inget sama anak. Bener ya? Kalau ibu-ibu kemana-mana yang diingat anak. Makanya itu tas ada fungsinya itu. Asal orang pada meleng, kue bugis masuk, kue apem masuk. Emang buat siapa itu? Buat anak. Lah Ustaz tahu baik. Lah bini saya kerjaannya begitu. Saya mau nih. Saya pesen ya ibu-ibu, kalau ntar pulang maulid bawa berkat jangan lupa dikeluarin. Saya pernah tengari-ngari pulang ke rumah rebahan, sedang panas-panasnya ada air ngetes, tes persis ke jidat saya. Saya mau keluar, hujan kagak, angin kagak, tas bini saya lagi nyangkut di atas. Begitu saya buka, masya Allah, jeruk, salak, pisang pada busuk jadi satu. Makanya ibu-ibu mah cakep kalau ngaji, ya. Jangan kita suudzon, bisa jadi ibu-ibu berharap ada keberkahan dari makanan yang diambil dari majelis maulid. Kadang-kadang udah makan, udah nyendok, nasi diambil, ayam diambil, semur daging diambil, capcay diambil, apalagi bihun diambil, sambal goreng kentang diambil. Tak giliran mau dimakan, emang dimakan semua itu? Enggak. Lagi makan nih, ada daging, ada ayam, yang dimakan ayam, dagingnya buat cek. Tiba-tiba keluarin tuh sapu tangan, tasnya udah penuh, ada sapu tangan dikeluarin, stres. Itu daging dibungkus, mana musim pilek, itu sapu tangan bekas ingus,
Saya mau begitu ya sebut tangan ya. Kalau ingat sosok aja. Itu daging dibungkus dia bawa pulang. Sampai rumah anaknya emang kebenaran pulang sekolah. Nyak, lapar. Katanya kebetulan toh emang dia rezeki lu. No, nyak bawa daging. Tuh bocah nyendok nasi. Dagingnya dibuka dari sapu tangan. Tuh bocah mau makan teriak lagi. Nyak, kok ini ada lender-lendernya? Katanya, lu tinggal makan aja, banyak ngomong, udah makan aja, emang daging kalau lo dingin ada lender-lender, udah makan, dia makan, gitu katanya. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, kalau ada satu rumah atau masjid atau tempat di mana saja, quri'a maulidun Nabi, dibacakan di dalamnya riwayat Maulid Nabi, sejarah perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa hafatil malaikah, kecuali di tempat tersebut banyak diturunkan malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakara fi man indah. Itu malaikat bukan hanya menurunkan rahmatnya Allah, tapi juga mencatat nama-nama orang-orang yang ada di dalamnya di pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kitab Al-Barzanji, Syekh Abdurrahman Al-Barzanji mengatakan, Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi sallu alaihi. Al-jannatu wa na'imuha, surga dan nikmat-nikmatnya, sa'dun, Allah persiapkan, liman yusalli wa yusallim wa yubarik, buat orang yang banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita pada malam ini, kita berada pada tanggal 12 Rabiul Awal. Bukan hanya bulannya dimuliakan, bukan hanya harinya dimuliakan, bukan hanya waktunya kelahirannya yang dimuliakan oleh Allah, tapi memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 1000 kemuliaan. Ini kita ada di bulan apa, Bu? Bu, kita ada di bulan apa? Bulan Mulud. Kalau kata orang kampung saya, bulan Mulud. Atau disebut Rabiul Awal. Orang dulu nyebutnya bulan Mulud. Mulud, Siri Mulud. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Roah, ya, puasa, Lebaran, Apit. Tahu bulan Apit, tahu? Bulan kejepit. Orang-orang kalau bulan Apit nggak ada yang hajatan, yang nyunatin kagak, akekah kagak. Makanya Ustadz bulan Apit pada kurus. Duitnya habis buat Lebaran. Bini saya kalau bulan Mulud girang. Kalau bulan Apit sedih. Kalau bulan Mulud girang. Kenapa girang? Bini saya kalau tiba bulan Mulud nggak pernah masak, Bu. Lah bener ini mah. Kerjaannya ngangetin melulu. Tadi pagi saya makan pakai kebuli. Itu boleh ngangetin berkat semalam. Ntar pulang dari sini nih, ya. Buat besok pagi kalau ada, itu juga kalau ada. Ini mah lagi cerita aja, ini mah panitia nggak usah pakai dipikirin. Tapi kalau bulan Apit, bini saya sedih, Bu. Kadang-kadang pulang dari masjid, bini saya lagi ngempet baik depan pintu. Tahu ngempet? Orang Depok ngomong yang ngempet, nyender. Lah, ngapa mak lo?
Nyebutnya emak lo, orang sono mah. Orang sini apa? Sama, bapak lo. Emak lo, bapak lo, begitu kan. Lah ngapa emak lo? Beras udah habis, Bang. Gula habis, teh habis, kopi habis. Ya mau gimana emang? Di bulan Apit, bulan Pijibit orang pada kagak ada yang ngundang. Udah yang sabar kita baca Fatihah dah. Fatihah belum kelar, baru nyampe sirotol lagi. Di masjid udah ada pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi alhamdulillah. Begitu kata diri saya. Di kampung saya, Bu, yang namanya Amil Ustadz, kalau udah kedengaran burung titutit, burung titutit ada di sini ada. Itu tahu baik burung ya. Asal udah burung titutit, tuh Amil udah nelfon Ustadz, project ini Ustadz, project ini. Bulannya dimuliakan oleh Allah. Bukan hanya bulannya, hari kelahirannya. Nabi lahir hari apa? Nabi lahir hari apa? Hari Senin. Maka hari Senin dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh baginda Nabi. Nabi setiap hari Senin dia berpuasa. Ditanya sama sahabat, "Ya Rasul, kenapa engkau berpuasa?" "Karena hari ini adalah hari kelahiranku." Maka Nabi memuliakan hari Senin. Lihat di dalam kitab Al-I'lam Bifatawil Ulama'il Islam Bihauli Maulidihin Nabi alaihi salatu wassalam, As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengutip salah satu perkataan seorang ulama, Al-Alim Al-Allamah Al-Hafidh Samsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimaski. Beliau mengatakan, "Iza kana hadza kafiran jaa zammuhu bitabbat yadahu lil jahimi mukhalladan ata fil yaumi isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada wa ma zannu bil abdi alladhi tula umruhu masruran bi ahmada wa mata muwahhada." Kata Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, "Iza kana hadza kafiran," yang dimaksud di situ adalah Abu Lahab. Bapak Ibu tahu Abu Lahab? Kenal Abu Lahab? Lah kenal di mana? Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada lagi Abu Janda. Tahu Abu Janda? Itu masih keturunan Abu Lahab, turunan-turunan. Kalau Abu Lahab saja, ja'a jamuhu bitabbat yadahu lil jahimi mukhalladah, kekal, sudah jelas-jelas kekafirannya Allah abadikan dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabiu ata fil yaumis naini daiman, setiap hari Senin yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, dia mendapatkan keringanan dari siksa kuburnya. Cuma gara-gara dia pernah merasa gembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini pamannya Nabi, sehingga ketika Nabi lahir dia bergembira. Kenapa? Punya keponakan, punya cucu anak laki-laki. Dulu di masa jahiliyah, kalau ada seorang istri, seorang ibu melahirkan anak laki-laki, maka itu menjadi kebanggaan, menjadi kemuliaan. Saking bangganya, dia potong kambing 2 ekor. Tuh sejarah akikah.
yang kemudian Nabi mencontohkan ketika mengakikah Sayyidina Hasan wal Husain. Tapi kalau yang lahir anak perempuan itu biasa-biasa saja. Kalaupun motong kambing, motongnya cuma satu. Bahkan saat itu banyak di antara mereka yang ketika bayinya lahir perempuan, maka diperintahkan untuk langsung dikubur. Karena perempuan dianggap pembawa sial. Ibu mau gak dianggap sial? Nggak mau. Maka Nabi datang, turun firman Allah, ya. Man amila salihan min zakarin au unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang nggak dipandang dari jenis kelaminnya. Laki-laki, perempuan, kalau dia beramal soleh dan dia beriman kepada Allah, maka dia mendapatkan hidup yang baik. Dulu di zaman Nabi, perempuan nggak ada artinya. Sama kayak uang. Uang itu ada disebut uang halal, ada disebut uang haram, ada disebut uang sial. Ibu kalau dikasih duit sama laki, nanya nggak Bu? Ma, ini duit buat belanja sehari 10 juta. Ada yang begitu ada? Amin aja udah amin. Ibu kalau dikasih duit 10 juta sama laki, nanya dulu apa langsung digantongin kira-kira? Ada yang ingin nanya dulu? Kalau ada yang jawab ada, mustahil. Jangankan ibu, bini saya aja kagak nanya kalau dikasih duit begitu. Ya. Tanya dulu Bu, Bang, ini duit dari mana? Ini duit halal apa haram? Kalau halal saya terima, kalau haram jangan. Ada uang halal, ada uang haram. Jangan diambil semua. Kenapa? Itu duit kita beliin makanan, makanan dimakan sama kita, sama anak kita, jadi daging, jadi darah. Kalau sesuatu yang haram, ke badan yang nggak enak. Bener nggak? Belum lama di TV ada berita penjarahan. Tahu penjarahan? Rumah anggota DPR pada dijarah. Rumah si Sahroni, si Uya-Uya, si Eko Patrio. Yang belum Nafa Urbah, rumahnya belum ketahuan. Kalau Sri Mulyani rumahnya udah habis. Saya seumur-umur baru tumben lihat orang rumahnya dijarah, saya nggak sedih. Bener ya? Lah habisnya ya kita malah lagi susah, dia malah lagi joget-joget gajinya naik, begitu kira-kira. Tapi itu nggak boleh, ya. Haram hukumnya. Ini pelajaran buat kita, nggak usah ikut-ikutan dah. Apalagi yang dijaroh itu punya orang, itu harta orang bukan hak kita. Apalagi ada makanan kita makan, haram hukumnya, nggak boleh. Ya, ingat tuh. Maka ada uang halal, ada uang haram. Ada lagi uang sial. Apa itu uang sial? Uang yang ditaruh sama laki di mana aja ketahuan sama bini. Uang sial. Udah diumpet-umpetin di kantong celana. Kantong di kamar mandi masih ketahuan juga, uang sial namanya. Ya. Kalau Abu Lahab yang jelas-jelas kafir, semasa hidupnya dia memusuhi baginda Nabi, bahkan tidak jarang ingin membunuh baginda Nabi. Allah nyatakan kekal dalam Al-Quran dalam surat Al-Lahab, tapi dia mendapatkan keringanan di setiap hari Senin karena bergembira ketika Nabi lahir. Maka kata ulama, wa ma zannu bil abdil ladzi tula ubruh. Maka bagaimana dengan seseorang hamba yang seumur hidupnya masruran bi Ahmada, dia mencintai baginda Nabi, dia rindu kepada baginda Nabi, dia bergembira setiap kali datang waktu kelahiran baginda Nabi. Wa mata muahada, apalagi dia meninggal
dalam keadaan dia beriman kepada Allah, sudah pasti mereka mendapatkan kemuliaan yang melebihi kemuliaan yang diberikan kepada Abu Lahab berupa keringanan daripada siksa kubur. Amin ya Rabbal. Makanya alhamdulillah kita hidup di negara yang mayoritas muslim, yang setiap hari tidak pernah kita berhenti mendengarkan maulid Nabi. Apalagi ibu-ibu, Masya Allah, setiap mau ngaji biasanya pujian ya, baca sholawat ya Bu ya. Apalagi ibu mengajinya rajin, Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Kamis ngaji, Jumat ngaji, Sabtu, sampai hari Minggu ibu-ibu mah pada ngaji, rajin. Beda sama bapak-bapak. Bapak-bapak mah ngaji seminggu sekali cukup. Bapak-bapak kalau diajak nih, Haji, ngaji yuk. Kemana? Ke sono. Lah kan kemarin udah, begitu kata bapak. Kalau ibu-ibu, Masya Allah, rajin ngaji. Kenapa? Sebab karena setiap kali ngaji bajunya berganti-ganti, seragamnya rupa-rupa. Senin hijau-hijau, Selasa biru-biru, Rebo kuning-kuning. Kadang-kadang mau ngaji dandannya lama, udah beres dandan mau berangkat dia ngaca depan rumah. Ini rumahnya kagak pantas amat ya, gue baju gua ini rok hijau, baju kuning, kudungan merah, kayak kue talam. Akhirnya ganti lagi. Ya Allah, ibu-ibu mah Masya Allah ya Bu ya. Itu seragam kalau ada suaranya itu Bu kalau ngaji. Dung tang tang tang, dung tang tang tang, rudung utang gitu katanya. Makanya ibu-ibu seragamnya rupa-rupa. Alhamdulillah lakinya paru-paru, mikirin cicilannya ya. Apalagi ibu-ibu setiap hari baca sholawat ya. Mau ngaji dipanggilin dulu satu-satu. Ceiroh, Potona, ayo guru-guru kita ngaji. Gurunya udah datang, muridnya belum. Akhirnya tungguin ibu-ibu ngaji baca sholawat. Sallu ala nuril ladzi arjas sama ya fawzana ya fawzana sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang masih di rumah, ibu beneran kita ngaji. Nur Mustafa, Nur Mustafa, Malal Quran, Malal Quran, Habib Muhammad khairil mursalin. Enak kan kira-kira Bu? Enak ya? Ibu-ibu yang gak sempat ngaji ya di rumah, dari masak, dari sholawat. Bener ya? Cuman saya pesen Bu, kalau sholawat jangan dimacem-macemin lagunya. Saya pernah ibu-ibu sholawatan begini. Ya Rasulullah salam salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni waladi wa damati. Kemudian ikutin dibangunin dong. Andeca ya bola
bola voli, jadi ancaman. Saya pernah maulid sampai di tempat turun dari mobil, tim hadroh udah siap buat ngarak. Sepanjang jalan itu tim hadroh baca salawat. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiuna, Muhammad. Saya lagi ingat lagu apa ini ya? Pas duduk di wapeye. Boleh ya, boleh. Ibu bari masak, baca selawat boleh? Boleh. Goreng tempe. Ya Muhaiminu ya salam. Balik tu tempe. Salimna wal muslimin. Balik tu tempe. Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Lupa tempenya gosong. Suaminya pulang kerja, malu makan pakai apa ini? Begitu dibuka, tempenya gosong. Kata suami ibu, itu kenapa tempe gosong? Gara-gara si Muhaimin. Gitu katanya. Kata lakinya, oh jadi gara-gara Muhaimin. Siapa itu Muhaimin? Bukan bang, maksudnya itu sholawat, judulnya ya Muhaimin. Begitu, kalau gitu gua makan aja dah, berkah ini berkah sholawat. Begitu kan lagi. Ibu mau marah sama laki, jangan pakai ngomel. Sholawatin aja. Suaminya namanya si Komar. Mau ngomel, gak usah pakai ngomel, nyanyiin aja. Komarun, 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 Sidnan Nabi, Komarun. Jadi marah gak kira-kira? Nggak jadi, itu berkah sholawat. Kata lakinya, emang lu doang bisa bahasa sholawat? Gue juga bisa. Bininya namanya Rodia. Akhirnya dia sholawatan juga. Rodia, Rodia, nadawal. Ya tidak. Rodia lagi. Maka orang yang seumur hidupnya dia cinta kepada baginda Nabi, dia bergembira dengan kelahiran baginda Nabi, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Maulid datang, semua bergembira. Tukang buah girang, bener nggak? Tukang buah girang nggak asal maulid? Girang, buktinya apa? Tuh jeruk nyampe ke sini, pisang nyampe ke sini, salak nyampe ke sini. Ada tukang apem girang, tukang bolu girang, tukang aqua girang, yang bikinin susu girang ya, apalagi kalau diminum. Bismillah. Saya barusan mohon maaf ibu datang terlambat. Dari sore sudah saya konfirmasi ke Bang Dawi. Bang Dawi, acara mulai jam berapa? Di sisa. Acaranya apa aja? Tahlil, maulid, sambutan-sambutan kalam ilahi. Saya naik kira-kira jam berapa? Jam 9:30. Malam ini habis maghrib saya ada undangan maulid di rumah uwa saya di Sempu, Haji Hasan Basri. Jadi habis maghrib saya berangkat dulu ke Sempu. Naik ceramah jam 7:30, beres jam 8. Jam 8 saya berangkat ke Tegal Gede di rumah Haji Salam. Memang jamaah kental. Sahabatnya Abah Haji Oyo itu rajin banget ngajinya. Saya diminta datang untuk ngisi tausiah, maka saya bilang insya Allah saya 8 berangkat dari Sempu,
Nyampe setengah 9 saya ceramah, jam 9 selesai, jam 9 saya berangkat ke Masjid Al-Ikhlas. Saya lihat waktu udah jam 9.17. Di Jababeka rada macet. Bang Dawi udah nelpon baik. Ustadz udah di mana? Ini jamaah mau bubar. Lah jangan dulu kata saya. Abah Haji Oya juga WA ke saya, Ustadz saya udah di sini nih, udah nunggu. Ya Allah, saya mohon maaf ya Bu ya. Alhamdulillah bulan Maulid mah nggak berhenti Bu saya ceramah. Makanya Ibu kalau ke rumah saya lihat kulkas saya sampai nggak bisa ditutup. Lah bener ini mah. Kulkas sampai nggak bisa ditutup. Pintunya rusak. Alhamdulillah bulan Maulid Bu. Saya punya duit nggak putus-putus. Lah kalau putus gagal laku Ustaz. Kemarin saya ceramah di Depok. Ceramah 2 tempat. Sampai rumah udah jam 1. Sampai rumah saya turun dari mobil, langsung masuk rumah tidur. Tak begitu pagi-pagi bini saya ngomel. Bang, la ilaha illallah, berkat lupa diturunin. Itu berkat pada basi. Sayur bihun, sayur besan, opor pada basi. Lupa diturunin. Segala kue lapis, kue bugis, kue abu pada basi. Akhirnya bini saya bilang begini, Bang, besok-besok kalau ada panggilan ceramah, pesen sama panitia. Kalau mau ngasih berkat, tanya dulu, Ustadz, ini ada acara lagi apa langsung pulang? Kalau umpama tuh Ustadz jawab, waduh saya masih 2 acara lagi, gak usah makin diberkatin dah. Bukan apa-apa, takut kebuang, basi. Tapi ini sih saya langsung pulang nih dari sini, panitia. Yang terakhir gak kemana-mana lagi. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, cara kita mencintai Nabi, man ahabba say'an aksara dzikrahu. Perbanyak kita menyebut nama Nabi, dengan kata lain, perbanyak kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cara kita mencintai Nabi, kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku kata Nabi, maka dia termasuk orang yang mencintai. Dan siapa orang yang mencintaiku kata Nabi, kana ma'i fil jannah, maka dia akan berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Maulid ini, selain kita banyak baca sholawat, kita hidupkan sunnah-sunnah baginda. Sunnah yang bagaimana Ustaz? Sunnah itu banyak, dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Banyak sunnah yang bisa kita kerjain. Contoh, Bapak Ibu kalau bangun tidur baca doa enggak? Bapak kalau bangun tidur baca doa enggak? Ibu bangun tidur baca doa enggak? Padahal di situ ada sunnah yang bisa kita kerjakan. Apa? Membaca doa ketika bangun tidur. Hafal doanya, hafal. Bisa doanya, bisa. Apa doa bangun tidur? Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu orang bangun tidur langsung makan rumahnya. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Dibaca nggak itu tadi pagi? Lupa Ustaz. Besok bangun tidur jangan lupa baca. Di antara menghidupkan sunnah-sunnah. Bangun tidur mau ke kamar mandi, masuk kamar mandi, disunahkan kaki kanan atau kaki kiri? Kiri apa kanan? Ibu kalau masuk kanan apa kiri? Udah Ustaz lupa saya. Masuk kamar mandi ada doanya enggak? Apa doanya? Bismika Allahumma
ayah wa bismika. Orang mau berak mau tidur. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Habis mandi mau pakai baju, ada doanya enggak? Ibu tadi dandan baca doa enggak? Enggak. Bapak dandan baca doa enggak? Enggak. Padahal ketika kita mau dandan ada doanya itu. Apa doanya? Allahumma kama santa khalqi fahassin. Banyak sunnah yang bisa kita kerjakan. Keluar rumah mau berangkat ke masjid ada nggak doanya? Ada. Sampai di masjid mau masuk ada nggak doanya? Ada. Tadi baca nggak? Enggak. Ntar keluar dari masjid ada doanya nggak? Ada. Ntar kita baca. Jangan sampai kita bikin maulid, begitu acara selesai kita udah lupa sama sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ada orang pergi maulid, setelah maulid acara belum kelar, belum pulang, masih di tempat yang sama. Biasanya orang kalau habis maulid makan, ada kebuli, ada nasi uduk, ada nasi kuning, ada. Biasanya begitu. Tahu di sini mah ada apa enggak? Itu orang habis maulid, belum bubar dari acara maulid, belum berpisah dari tempat maulid, tapi dia sudah lupa dengan sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sunnahnya orang yang mau makan? Yang pertama, bersihkan dulu kedua tangannya. Sama kayak orang bangun tidur. Orang bangun tidur, itu disunahkan dia mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Kenapa? Sebab orang kalau lagi tidur nggak sadar apa-apa. Itu tangan ada yang masuk lubang hidung. Ada nggak? Lagi tidur. Ada yang masuk lubang belakang. Ada nggak? Ada yang masuk lubang depan. Ada nggak? Makanya sunnahnya kalau bangun tidur, ya kita cuci kedua tangan kita tuh. Kenapa? Ketika tidur kita banyak nggak sadar masuk kemana aja. Orang mau makan, sunnahnya cuci tangan dulu. Habis itu udah mau makan, baca doa dulu. Udah gitu kata Nabi, adabnya orang makan, kul mimma yalik. Makan apa yang sampai engkau sentuh. Artinya apa? Makan yang ada di depan kita. Makan kebuli satu nampan. Jangan punya orang dikorek-korek. Yang depan kita gimana? Ini kadang sengaja makan kebuli, ya. Giliran bagian orang, bawahnya kita korek-korek, biar longsor tuh nasi jatuh ke tempat kita. Lagi asik makan, pakai tangan kanan. Makannya cakep pakai tangan kanan, tapi minumnya pakai tangan kiri. Sunnah Nabi bukan. Sunnah Nabi bukan. Bukan. Makan, minum, sunnahnya pakai tangan kanan. Apalagi sunnahnya orang makan. Kalau makan cukup dengan 3 jari. Sebagian ulama mengatakan itu bahasa iktibar. Karena di zaman Nabi yang dimakan kurma gandum. Bisa pakai 3 jari. Kalau kita makan nasi uduk, 3 jari. Nggak kebagian. Kehabisan sama orang. Lah nasinya murah. Maksudnya apa? Makan pelan-pelan, jangan buru-buru. Nyuapnya dikit-dikit. Bahkan dalam ilmu kedokteran, dikunyah 33 kali. Pernah nggak dengar? Orang kalau makan munyahnya itu minimal 33 kali. Sampai makanan itu hancur. Sehingga organ tubuh kita mudah untuk mencernanya. Ya. Maka jangan sampai kita masih berada di tempat maulid, sudah lupa kita dengan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Salah satu cara kita mencintai baginda Nabi, maka taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jangan maulid rajin, sholatnya nggak pernah dikerjain. Gara-gara maulid Nabi sampai larut malam, akhirnya subuhnya kesiangan, nggak sholat subuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahkan kalau bisa, begitu pulang dari maulid, semakin semangat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sholatnya, tapi juga baca Qur'annya. Ada orang yang ketemu sholat seminggu sekali, ada. Ada orang yang sholatnya seminggu sekali, ada. Ada sholat ketimbang sholat Jumat doang. Itu masih cakep. Ada orang sholatnya setahun sekali. Atau setahun 2 kali. Sholat ketimbang sholat Idul Adha sama Idul Kadang yang begitu. Masih cakep. Ada orang sholat seumur hidup sekali. Ada. Ada orang sholat seumur hidup sekali, ada. Ada kapan? Dia mengaku beriman kepada Allah, tapi dia tidak pernah sholat. Begitu mati dibawa ke masjid buat disolat. Kalau begitu orang kagak jauh beda sama ayam bekakak. Ayam lagi masih hidup, jarang main ke masjid. Jarang masuk ke masjid. Tapi kalau jadi bekakak, sering ada di masjid. Bedanya apa kita sama? Bu, mohon maaf, tanggung jawab kita sekarang berat. Khususnya buat mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang udah banyak yang gak mau ngaji. Susah diajak ngajinya. Banyak anak-anak udah usia SMA belum bisa ngaji. Kalau kita dulu waktu kecil, Bu, Masya Allah tahun 90-an ya. Saya lahir tahun 84. Belum ada TV, belum ada handphone. Tahun 90 ya, itu anak-anak asal sore pada ngaji. Bener ya? Dulu kan belum ada Iqra. Ngajinya alif-alifan. Alif fata'a, alif kasro'i, alif doma'u, a-i-u. Alif fathatain an, alif kasrotain in, alif domatain un, an in un. Begitu dulu ngajinya ya. Ba fathaba, ba fathaba, lam domalu, ba balu, ba domabu, ta fathata, buta. Gitu ya, ini ya, ini ya. Anak-anak udah hafalannya udah bagus nih. Karena setiap kali ngaji deres. Apa itu deres? Mengulang bacaan dari Fatihah sampai Ad-Duha. Anak-anak kecil hafalannya bagus-bagus. Kalau sekarang, Bu, tanggung jawab kita berat sama anak. Kenapa? Dunianya udah berbeda. Dulu habis maghrib, ibu-ibu pada ngaji. Yang belah sono baca Yasin. Yang belah sini baca Ar-Rahman. Yang sebelah sini baca Al-Waqi'ah. Ya. Tapi kalau sekarang, Bu, di rumah-rumah bukan suara ngaji, tapi suara TV. Kadang-kadang ibu berantem sama laki, berebut TV. Yang satu mau nonton bola, yang satu mau nonton sinetron. Anaknya nangis. Kadang-kadang ibu sholat nungguin iklan. Lakinya pulang dari masjid, "Mah, udah jam berapa ini?" Jam 6:45. Masya Allah, udah mau isya belum kelar. Sholat dulu. Bentar bang, nungguin iklan. Ambil wudhu, pakai mukena, takbir. Ingat sebelum takbir, dia teriak, "Tong, TV-nya gedein dikit. Biar Nyak tahu iklannya udah beres apa belum." Takbirnya cakep, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir, alhamdulillah.
Baca Fatihah dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anaknya teriak, "Nya, sinetron udah mah." Gue mau biarin gue. Begitu ya soalnya. Ya Allah. Tuh, Quran jangan ditinggal ya. Minimal satu hari satu ayat aja. Mumpung punya anak masih kecil, ajarin baca Quran. Sebab kalau belajarnya udah tua, susah. Mulutnya udah kaku. Saya punya pengalaman ngajar ngaji orang tua, ya, udah umur 50, 60 udah susah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa. Alam taro kaya apa? Alam taro kaifa fa. Alam taro kaya apa? Udah tua. Sirotol sitolol sirotol sitolol udah gede ngaji gitu kan bisa. Sholat, baca Quran ya. Jangan lupa kita hidup ini berharap ridhonya Allah. Ridhonya Allah ada di mana Bapak Ibu? Ada di telapak kaki orang tuh. Ajarin anak kita biar hormat, biar bakti sama orang tuh tua. Makanya anak suruh ngaji ya. Ibu bapak nanti menghadapi syakaratul maut, apa yang paling ditunggu, apa yang paling diharapkan? Jangan sampai kita punya anak sekolahnya pinter, kuliahnya tinggi. Punya anak 3, yang pertama kuliahnya di luar negeri, emang pinter bahasa Inggris. Bapak ibu lagi sekarat, kalau sekarat begitu ya. Tiba-tiba anak kita yang pertama yang pinter bahasa Inggris, kuliah di luar negeri, datang di samping kita, kemudian ngebisikin kitanya, "Mbak, what are you doing here? Can I help you?" Kata kita sambil geledek, lu tenggo ngerti juga. Anak yang kedua datang, emang sekolah dapat beasiswa melulu, kuliahnya di UI, ngambil jurusan komputer, teknik informatika. Kita lagi sekarat, yang kedua datang, bisikin kitanya, "Mbak, kayaknya Bapak ini kena virus, harus diinstal ulang, tambahin eksternal 65 giga, cakep." Begitu kan? Orang lagi sakarat ngerti juga. Yang paling kita harapin anak nomor 3, emang dia mah pinter sekolahnya kagak, tapi madrasahnya rajin, masuk pesantren mau. Tuh bocah datang di samping kita bawa surah Yasin, bari nangis. Ya Allah, lu bangga punya anak begitu tuh, bangga ya Allah. Biarin abang-abang lu mah sambil geledek, yang penting lu bontot. Gua girang lu masuk madrasah, masuk pesantren. Ibu lagi ngelus-ngelus, ya Allah. Alhamdulillah. Ya, baca surah Yasin. Ya tuh bocah emang asal ngaji tidur melulu, kagak ngerti matobi'i panjang, kalau ditulis bahasa Indonesia A-nya 2, I-nya 3. Dia baca iya asi, gua mau ngomel 3 atu-atunya kan itu.
Makanya punya anak jangan sedikit, Bu. Punya anak minimal 10. Jangan satu, jangan 2. Yang satu jadi maling ayam. Yang kedua main motor melulu. Anak sekarang tuh, Bu. Di Kalimalang, Saban malam pada main motor, Bu. Habis main motor pada berantem dah. Tawuran. Pada bawa golok, bawa celurit. Anak-anak SMP, Masya Allah. Tiba gara-gara dibeliin motor sama emak babaknya, motornya motor RX King. Tahu motor RX King? Kalau dinyalain suaranya gimana? Berantem. Akhirnya pada berantem. Punya anak soleh, itu jadi kebanggaan buat orang tuanya. Ada bocah saban hari pujian di masjid, dia azannya cakep. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata tetangganya, itu anak siapa sih? Oh, itu anak Bang Dawi. Tuh, siapa yang cakep? Emak babaknya. Anaknya Emporodiah itu, Masya Allah. Koneksi itu anak. Coba deh, Bu, kalau punya anak, saban hari mau motoran. Lempengan ada nenek-nenek sakit gigi. Ya Allah, itu apa kata nenek-nenek? Gua sumpahin tuh bocah. Biar tabrakan, begitu katanya. Anaknya siapa sih emang itu? Itu anaknya Pak RT. Anaknya RT di rumah. Main motor pantas, bapaknya RT dia mah. Itu kan. Bahkan bukan hanya di dunia, Bu. Kita punya anak biar jadi syafaat kelak di yaumil kiamah. Jangan sampai tuh anak jadi laknat. Apa maksudnya? Kita udah mau digiring ke surga, tiba-tiba ada seorang anak yang teriak, "Ya Allah, aku tidak rela kedua orang tuaku dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam surga, sementara aku ke dalam neraka." Kenapa? Sebab dari kecil tidak pernah aku diajarkan ilmu agama. Nggak pernah saya diajarin sholat. Nggak pernah dia diajarin ngaji. Itu kata Allah, "Hai malaikat, coba panggil kedua orang tua. Benarkah demikian? Kalau benar, maka masukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka bersamanya." Na'udzubillah. Tapi ketika mungkin kita ada kurang-kurang amal, udah mau digiring neraka, tiba-tiba anak kita teriak, "Ya Allah, saya nggak rela orang tua saya masuk dalam neraka, sementara saya masuk dalam surga." Kenapa? Kalau bukan karena dia yang mengajarkanku tentang ilmu agama, mengajarkan sholat, mengajarkan baca Quran, tidak mungkin aku masuk ke dalam surga. Kata Allah, "Hai malaikat, panggil kedua orang tuanya." Kalau memang begitu adanya, maka masukkan kedua orang ke dalam surga. Karena sebab anak yang soleh dan soleh. Maka mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Yang mana rasa cinta itu kita wujudkan dengan memperbanyak menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan yang ketiga, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan istiqomah taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelak kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Anak-anak cucu kita doakan Allah jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Bangsa kita, negeri kita, kampung halaman kita, rumah tangga kita, diri kita semua Allah jauhkan dari segala bala musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.